hadapan hadirat-Mu ya Bapa. Ku datang dengan penuh kerinduan di hadapan hadirat-Mu ya Bapa. Segala keangkuhanku hilang, ku sembah Kau, ku sembah Kau ya Bapa. Ku sembah Kau ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus dalam hidupku selalu. Di hadapan hadirat-Mu, di hadapan hadirat-Mu ya Bapa. Ku datang dengan penuh kerinduan di hadapan hadirat-Mu ya Bapa. Segala keangkuhanku hilang, ku sembah Kau ya Bapa. Ku sembah Kau ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus dalam hidupku selalu. Ku sembah Kau ya Bapa. Ku sembah Kau ya Bapa. Ku sembah Kau ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus dalam hidupku selalu. Dalam hidupku selalu. Dalam hidupku selalu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, pertolongan kita adalah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Mari kita tahbiskan ibadah kita pada pagi hari ini. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus dalam pertolongan kuasa Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Amin. Ayat pembimbing pada hari ini terdapat di dalam Yunus 2 ayat 2, katanya, dalam kesusahanku aku berseru kepada Tuhan, dan Ia menjawab aku. Dari tengah-tengah dunia orang mati, aku berteriak, dan Kau dengarkan suaraku. Untuk merespons introitus ini, kita memuji masuk hadirat-Nya. Mari jemaat kita nyanyikan dengan sukacita sambil bertepuk tangan. Kita masuk hadirat-Nya dengan hati bersyukur. Masuk hadirat-Nya dengan hati bersyukur, memuji Dia, memuji Dia. Masuk hadirat-Nya dengan hati bersyukur, memuji Dia, memuji Dia. Beri puji dan hormat, tinggikan nama-Nya. Raja segala raja, kita masuk hadirat-Nya. Masuk hadirat-Nya dengan hati bersyukur, memuji Dia, memuji Dia. Masuk hadirat-Nya dengan hati bersyukur, memuji Dia, memuji Dia. Beri puji dan hormat, tinggikan nama-Nya.
persilakan masuk hadiratnya. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, memuji Dia, memuji Dia. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, memuji Dia, memuji Dia. Beri puji dan hormat, tinggikan namanya. Oh Yesus, Raja segala raja. Beri puji dan hormat, beri puji dan hormat, tinggikan namanya. Oh Yesus, Raja segala raja. Oh Yesus, Raja segala raja. Jemaat dipersilakan duduk. Kita masuk di dalam hukum kasih. Hukum kasih sebagai dasar hidup orang beriman terdapat di dalam Matius 22 ayat 37 sampai dengan 40. Jawab Yesus padanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Akan tetapi, hukum kasih itu kita tidak dapat laksanakan dengan sempurna, sehingga kita mudah jatuh di dalam jurang dosa. Di dalam 1 Yohanes 1 ayat 8 sampai dengan 9 tertulis, "Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri, dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan." Untuk itu, marilah kita mohon pengampunan atas segala dosa dan pelanggaran kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Bapa dalam surga, kami sujud menyembah di hadapan-Mu dan mengaku akan segala dosa dan kesalahan kami, baik pikiran, perkataan, maupun perbuatan. Ya Tuhan, kasihanilah kami, berilah kami pengampunan dan damai sejahtera. Bebaskanlah kami dari dosa-dosa kami, dan baharuilah hidup kami dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Berita anugerah Allah minggu ini terdapat di dalam Yeremia 29 ayatnya yang 11. "Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan." Marilah kita sambut berita anugerah ini dengan memuji, "Satu hal telah kuminta." Hal telah ku minta kepada Tuhan, itulah yang ku ingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya, dan menikmati
kuasanya dan menikmati kasih-Nya dan menikmati firman-Nya. Satu hal telah ku minta kepada Tuhan, itulah yang ku ingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya dan menikmati kuasa-Nya dan menikmati kasih-Nya dan menikmati firman-Nya dan menikmati bait-Nya dan menikmati bait-Nya dan menikmati kuasa-Nya dan menikmati kasih-Nya dan menikmati firman-Nya. Jemaat yang Tuhan kasihi, marilah kita berdiri dan bersama umat Tuhan dari segala abad dan tempat kita ikrarkan iman kita dengan segenap hati dengan mengucapkan bersama-sama, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Tiba saatnya kita mengajak anak-anak sekolah minggu untuk didoakan sebelum mereka masuk dalam kebaktian sekolah minggu. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbaklah bunga di padang, semuanya mengajak kepada kita, kan memuji nama Tuhan yang Esa, kan memuji nama Tuhan yang Esa. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kembali kami datang ke hadirat-Mu ya Tuhan. Kami mengucapkan syukur dan terima kasih ya Bapa, di mana anak-anak kami, cucu-cucu kami boleh datang ke tempat ini untuk memuji, menyembah dan mendengarkan firman-Mu. Berkati anak-anak ini Tuhan, dan juga kami berdoa untuk guru-guru sekolah minggu. Berikan kepada mereka Tuhan kesabaran serta hikmat dan kebijaksanaan daripada Engkau, sehingga anak-anak ini juga bisa mengerti apa yang akan disampaikan oleh guru-guru mereka. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami serahkan seluruh acara daripada kebaktian sekolah minggu ini hanya ke dalam tangan-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Matahari bersinar terang, burung berkicau
kicaulah senang, harum semerbaklah bunga di padang. Semuanya mengajak kepada kita, kan memuji nama Tuhan yang Esa, kan memuji nama Tuhan yang Esa. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan, dan pagi ini pelayan firman adalah Ibu Pendeta Riana Manjadewi STH. Marilah kita persiapkan hati kita dan memuji Yesus kami puja. Kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji, sembah dan puji, sembah dan puji, penuhi tahtamu. Sembah dan puji, penuhi tahtamu. Sembah dan puji, penuhi tahtamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Mari kita katakan, Yesus kami puja. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji, sembah dan puji, sembah dan puji, penuhi tahtamu. Sembah dan puji, penuhi tahtamu. Sembah dan puji, penuhi tahtamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji, sembah dan puji, penuhi tahtamu. Sembah dan puji, penuhi tahtamu. Sembah dan puji, penuhi tahtamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sekali lagi kita katakan, sembah dan puji, sembah dan puji, penuhi tahtamu. Sembah dan puji, penuhi tahtamu. Sembah dan puji, penuhi tahtamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan adalah Raja. Mari sehati kita berdoa sebelum kita bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bapa yang kami kenal, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kembali kami datang kepadamu siang ini, bersyukur untuk kasih karunia-Mu dalam kehidupan kami Tuhan, pertolongan dan pimpinan-Mu yang sempurna, sehingga kami boleh ada seperti kami ada saat ini. Itu semua karena kasih karunia-Mu. Tuhan, saat ini kami akan bersama-sama duduk diam mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami percaya Roh Kudus ada di tengah-tengah kami dan siap memberkati kami pribadi lepas pribadi. Oleh karena itu kami mau membawa hati kami, pikiran kami ke hadirat-Mu ya Tuhan. Sucikan dan kuduskan hati dan pikiran kami dengan kesucian dan kekudusan-Mu. Oleh karena itu ya Bapa, hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya,
Kiranya Tuhan memakai hamba untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Roh Kudus memimpin sehingga pemberitaan firman Tuhan ini sesuai dengan kehendak-Mu ya Bapa. Demikian juga kami semua jemaat Tuhan yang hadir pada pagi hari ini. Biarlah setiap hati boleh seperti tanah yang subur siap ditaburi oleh kebenaran firman-Mu. Roh Kudus yang meneguhkan dan semakin memeteraikan firman-Mu sehingga firman ini berakar dan tiba pada waktunya menghasilkan buah dan buah itu tetap. Terima kasih Bapa, kami serahkan ibadah raya pada pagi hari ini, pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini, bahkan ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini di dalam tangan pengasihan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah kami yang hidup, semua yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Selamat hari Minggu, selamat pagi. Hari ini adalah minggu ketiga. Seharusnya ada pertukaran mimbar. Tetapi karena kita baru saja mengalami kedukaan dalam satu minggu ini 2 kali berturut-turut, akhirnya saya ada di rumah sendiri di tempat ini. Ya, seharusnya di sini Bapak Pendeta Marlon dari Lenteng Agung dan saya yang ke Lenteng Agung. Tetapi karena kami sama-sama hanya tukar tempat, akhirnya kami tukar tempat masing-masing. Ya. Hari ini secara kalender gerejawi, minggu ini adalah minggu akhir tahun gerejawi. Di mana minggu depan kita umat Tuhan sudah memasuki minggu Advent pertama. Oleh karena itu, kita mengucap syukur kepada Tuhan. Penyertaannya begitu sempurna. Sampai akhir tahun gerejawi tahun ini, pemeliharaan Tuhan luar biasa. Tuhan berikan semua apa yang kita perlukan, baik dalam suka maupun duka. Ya, karena Tuhan selalu bekerja dalam segala situasi dan kondisi yang Tuhan izinkan terjadi. Baik. Firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari surat 2 Timotius pasal yang kedua, 2 Timotius pasalnya yang kedua, ayat yang ke-9 sampai dengan ayatnya yang ke-14. Pembacaan firman Tuhan dari 2 Timotius 2 Maaf, saya salah memberikan ayat. 1 Timotius 2 Bapak Ibu. Ucapan syukur ya. 1 Timotius kembali lagi 2 Timotius 2 ayat 1 pasal 1 ayat 9 sampai 14. Mohon maaf Bapak Ibu. 2 Timotius 1 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-14. Di bawah perikop ucapan syukur dan nasihat untuk bertekun. 2 Timotius 1 ayat 9 sampai 14. Saya akan mengajak kita semua untuk bergantian membacakan kebenaran firman Tuhan ini. Saya akan membacakan ayat yang ganjil, Bapak Ibu Saudara akan membacakan ayat yang genap. Nanti kita akan bergantian bersama-sama pada ayatnya yang ke-14. 2 Timotius 1 ayat 9 sampai dengan 14, demikianlah firman Tuhan. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri, yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. Oleh kedatangan Juru Selamat kita, Yesus Kristus, yang oleh Injil telah mematahkan kuasa maut
dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Untuk Injil inilah aku telah ditetapkan sebagai pemberita, sebagai rasul dan sebagai guru. Itulah sebabnya aku menderita semuanya ini, tetapi aku tidak malu, karena aku tahu kepada siapa aku percaya, dan aku yakin bahwa Dia kuasa memelihara apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan. Peganglah segala sesuatu yang telah engkau dengar daripadaku sebagai contoh ajaran yang sehat, dan lakukanlah itu dalam iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Peliharalah harta yang indah yang telah dipercayakannya kepada kita oleh Roh Kudus yang diam di dalam kita. Engkau tahu bahwa semua mereka yang di daerah Asia kecil berpaling daripadaku, termasuk Figelus dan Hermogenes. Tuhan kiranya mengaruniakan rahmat-Nya kepada keluarga Onesiphorus yang telah berulang-ulang menyegarkan hatiku. Ia tidak malu menjumpai aku di dalam penjara. Ya, sampai demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Terpujilah, berbahagialah orang yang senantiasa merenungkan kebenaran firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupannya setiap hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kalender dari sinode untuk minggu ketiga pada saat ini di akhir tahun gerejawi kita diberikan tema hingga pada hari Tuhan kelak kita dipelihara oleh kuasa-Nya. Hingga pada hari Tuhan kelak kita dipelihara oleh kuasa-Nya. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, ketika kita berbicara pada hari Tuhan, kita sebagai orang-orang yang beriman kepada Kristus, setiap hari adalah harinya Tuhan. Amin. Tetapi di sini dikatakan hingga pada hari Tuhan. Ada maksud bahwa itulah hari yang terkhusus buat kita masing-masing. Yaitu akhir dari setiap kehidupan kita dalam mengiring Tuhan. Di mana pemeliharaan Tuhan itu sempurna. Kuasanya sempurna. Ya kemarin, hari Kamis yang lalu, kita kehilangan saudara kita yang terkasih. Minggu ini, Jumat yang lalu, demikian juga. Mereka sudah mengalami harinya Tuhan. Kita sekarang ini yang sedang berjalan. Kita sedang ada di arena perjuangan. Kita tidak tahu masing-masing harinya Tuhan. Tetapi bagaimana kita mengisi kehidupan ini sampai nanti pada akhirnya ketika hari Tuhan datang kepada kita masing-masing, nama Tuhan dimuliakan karena kita tetap menikmati persekutuan yang indah dengan Dia. Kita menikmati kuasa-Nya dalam berjuang dalam kehidupan ini. Oleh karena itu Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita bersama-sama telah membaca kebenaran firman Tuhan yang terambil dari 2 Timotius 1 ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-14. 2 Timotius ini ditulis oleh Rasul Paulus ketika dia ada di dalam penjara di Roma. Rasul Paulus dalam situasi di penjara, tetapi dia dapat menguatkan jemaat, menguatkan Timotius, anak rohaninya, melalui suratnya. Ya, seperti perikop yang diberikan oleh Lai, seperti bacaan kita pada pagi hari ini, ucapan syukur dan nasihat untuk bertekun. Dalam situasi yang tidak enak, di penjara itu satu orang pun tidak ada yang menginginkan. Kalau Rasul Paulus tinggal di penjara karena dia bersalah, itu wajar. Tetapi Rasul Paulus memberitakan kebenaran. Ketika dia memberitakan kebenaran, berdampak di dalam dirinya.
dia harus mengalami penderitaan. Dalam situasi seperti ini, kita melihat kuasa itu begitu nyata. Sehingga dia mampu bersyukur, dia mampu menguatkan anak rohaninya Timotius, tetap bertekun. Mengucap syukur adalah salah satu modal kekuatan untuk kita mampu bertekun. Ya, karena kalau kita dalam kondisi tidak enak, kita mampu mengucap syukur, itu mujizat. Amin. Ya, karena apa? Secara manusia tidak mampu kita mengucap syukur dalam situasi yang tidak enak. Tetapi kalau Tuhan izinkan dan kita mampu mengucap syukur, itu adalah satu mujizat. Ya, Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, ketika mujizat itu datang, kita mampu bertekun karena melihat Tuhan itu bekerja. Kemudian kalau kita lihat dari kata pelihara, pemeliharaan, semua orang pasti ingin dipelihara Tuhan. Semua orang pasti merindukan untuk pemeliharaan yang sempurna. Harapan orang percaya selalu mengharapkan memiliki kehidupan yang dijamin oleh Tuhan, yang senantiasa dipelihara oleh Tuhan. Semua kondisinya baik-baik saja. Namun terkadang walaupun kita berbuat baik, kenyataannya tidak berdampak baik. Seperti halnya apa yang dialami oleh Rasul Paulus. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, apakah kita merasakan bahwa pemeliharaan Tuhan itu hanya ketika kita mengalami kesukaran saja? Ya, kita berseru kepada Tuhan. Ketika kita mengalami penderitaan, kita berseru kepada Tuhan. Seperti halnya introitus kita pada pagi hari ini yang terambil dari Yunus 2 ayatnya yang kedua. Dalam kesusahan aku berseru kepada Tuhan dan Ia menjawab aku. Dari tengah-tengah dunia orang mati aku berteriak dan kau dengarkan suaraku. Apakah hanya ketika kita mengalami kesusahan atau penderitaan saja kita berseru kepada Tuhan? Tetapi ketika semuanya berjalan baik, semuanya berjalan sesuai dengan harapan, kita tidak berseru kepada Tuhan. Kita melihat, wah semuanya baik-baik saja, aku hebat, aku luar biasa. Semuanya karena aku mampu mengatur segala sesuatunya. Seringkali ini terjadi dalam kehidupan kita, saya dan Bapak Ibu Saudara, amin. Ya. Jadi kita berseru kalau kita dalam posisi susah seringnya. Tetapi kalau semuanya baik-baik saja, sepertinya semuanya kita nggak perlu berseru kepada Tuhan, nggak perlu memohon kekuatan daripada Tuhan. Padahal kalau kita baik-baik saja, semuanya karena pemeliharaan Tuhan. Justru dalam keadaan baik-baik saja sebenarnya lebih mudah buat kita untuk berseru kepada Dia, bersyukur kepada Dia, berdoa kepada Dia. Tapi disinilah yang seringkali kita justru berada di zona nyaman. Kita lupa, ketika tiba-tiba sesuatu terjadi, kita seperti di syok terapi. Sering hal ini terjadi di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Pada ayatnya yang ke-9 pagi hari ini, dari bacaan kita 2 Timotius pasal 1 ayat yang ke-9, Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasar maksud dan kasih karunia-Nya sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. Oleh karena itu, kalau introitus kita pada pagi hari ini mengingatkan kita dalam kondisi yang tidak enak kita berseru kepada Tuhan, kalau kita melihat apa yang ditulis oleh Rasul Paulus di dalam 2 Timotius 1 ayat yang ke-9. Kalau kita juga baik-baik saja, ingat semuanya itu karena kasih karunia Tuhan. Bukan karena kita yang baik, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia Allah.
Berarti Tuhan punya rencana kalau mungkin kondisi kita baik-baik. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, dari bacaan kita pada pagi hari ini, ada 3 hal yang dapat kita pelajari di sini. Ketika kita berbicara situasi dan kondisi, sesuai dengan tema pada pagi hari ini, di mana pada hari Tuhan kelak kita dipelihara kuasanya, hingga pada hari Tuhan berbicara tentang apa? Waktu. Waktu pemeliharaan Tuhan. Ketika kita berbicara tentang waktu, bahwa penyelamatan Tuhan bukan hanya saat ini saja. Bahkan sebelum zaman ini ada, ya, itu Tuhan sudah ada. Dan ini menunjukkan bahwa kita hidup dalam rencana Tuhan. Kita belum ada, Tuhan sudah lebih dulu ada. Itulah kalau kita berbicara tentang waktu. Sehingga kalau kita ada, itu semua kita hidup. Tuhan memiliki rencana. Tuhan punya maksud dan kasih karunia-Nya dalam kehidupan kita masing-masing. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, kalau kita melihat pemeliharaan Tuhan tidak pernah dibatasi oleh waktu. Pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan itu kekal selama-lamanya. Kalau tema kita pada hari ini, hari Tuhan, hingga hari Tuhan, Tuhan memelihara kita dengan kuasanya. Jadi sejak kita itu ada, bahkan sebelum kita ada, Tuhan sudah memelihara dunia dan segala isinya ini sempurna, kekal dalam kuasanya. Oleh karena itu Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, mungkin kalau kita saat ini, kita berbicara tentang waktu. Ya, hari-hari ini kita merasakan, kalau Tuhan percayakan sesuatu, posisi di dalam pekerjaan kita, kondisi rumah tangga kita baik-baik saja, kita merasa waktu inilah waktu yang terbaik. Misalnya, inilah waktu yang memang Tuhan beri, bahwa Tuhan memelihara. Ingat Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, jabatan, keluarga, apapun juga yang Tuhan percayakan, semuanya adalah milik Dia. Dan sewaktu-waktu Dia berkenan untuk mengambilnya. Oleh karena itu, apakah kita pada saat sudah selesai misalnya masa-masa purna bakti atau pensiun, atau mungkin kita dalam kondisi yang saat ini mungkin sedang bergumul untuk pekerjaan, bergumul untuk keluarga atau permasalahan-permasalahan, ataupun mungkin saat ini sedang ada pergumulan yang begitu berat. Apakah kita saat ini masih melihat bahwa Tuhan memelihara kita? Apakah kita masih merasakan bahwa Tuhan berkuasa dalam hidup kita? Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, kalau kita berbicara tentang waktu, ketika kita bangun pagi, kita bersyukur Tuhan masih percayakan kehidupan. Oleh karena itu waktu pemeliharaan Tuhan itu kekal. Seperti yang kita baca bersama-sama ayatnya yang ke-12. Itulah sebabnya aku menderita semuanya ini, tetapi aku tidak malu. Karena aku tahu kepada siapa aku percaya, dan aku yakin bahwa Dia berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, Rasul Paulus menuliskan, dia tidak malu ketika dia ada di tempat titik paling bawah di dalam kehidupannya. Dia tidak berbuat salah. Dia memberitakan kebenaran. Tetapi dia harus dipenjarakan. Tetapi dia tidak malu melihat hal itu. Malah dia menguatkan anak rohaninya, tetaplah bersyukur dan teruslah bertekun. Karena apa? Karena Rasul Paulus tahu kepada siapa dia percaya.
Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, di apapun dalam setiap aspek kehidupan ini, percayalah, di situ Tuhan memelihara. Karena pemeliharaan Tuhan itu kekal. Kita harus menyadari bahwa Dia Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Sekali-kali Dia tidak pernah meninggalkan kita sebagai yatim piatu. Sekalipun orang tuamu, ayah dan ibumu meninggalkan engkau, pemazmur menuliskan, tetapi aku tidak pernah meninggalkan engkau. Itu waktu Tuhan. Waktu Tuhan itu tidak terbatas. Dimanapun saja kita berada, di titik manapun dalam kehidupan ini kita berada, pemeliharaan Tuhan itu sempurna. Karena apa? Dia rindu dipermuliakan melalui kehidupan kita. Walaupun kita sedang ada di titik paling bawah dalam kehidupan ini. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, mari kita bersama-sama belajar menikmati apapun yang kita hadapi. Tuhan itu setia, pemeliharaannya itu sempurna. Dan hal ini bisa kita nikmati kalau kita hidup terus di dalam pertobatan. Kita lahir baru dalam Kristus. Kita memiliki hubungan yang intim dalam Tuhan. Sehingga kita sadar bahwa kepada siapa kita percaya. Hal yang kedua dari bacaan kita pada pagi hari ini. Bagaimana sifat pemeliharaan Tuhan? Bagaimana karakter pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kita? Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Kalau kita kembali lagi melihat ayatnya yang ke-9. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus. Bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan. Kita dipanggil dengan panggilan kudus. Kita orang berdosa, amin. Tetapi kasih karunia Allah telah menguduskan kita. Sehingga kita adalah orang-orang yang begitu berharga di mata Tuhan. Barang siapa yang percaya kepada Kristus dan menerimanya sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi, kita adalah orang-orang kudus kepunyaan Allah. Bukan karena kita baik. Kalau kita percaya Yesus bukan karena pintar. Bukan karena kita memiliki hikmat dan semuanya. Tetapi karena kasih karunia Allah yang menguduskan kita dan yang berkenan memanggil kita. Untuk kita hidup di dalam pemeliharaannya. Itulah sifat dari karakter pemeliharaan Allah yang begitu sempurna dalam kehidupan kita. Kita dipanggil kudus. Siapa kita? Yang dari menit demi menit yang kita lalui. Banyak hal yang mungkin mengecewakan hati Tuhan. Ya? Amin? Iya. Saya menyadari begitu. Kadang-kadang kita berjalan. Seringkali gagal dan gagal. Karena kita menyadari. Hidup ini adalah satu proses. Dan Tuhan menghargai setiap proses yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Tetapi kita harus ingat bahwa kita hidup di dalam pemeliharaannya. Ketika kita gagal menyenangkan hatinya, ketika kita mengecewakan hatinya, kita kembali bahwa pemeliharaan Tuhan itu sempurna. Tapi ingat, di dalam Galatia ditulis, jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Apa yang ditabur orang, itulah yang dituainya. Galatia 6 ayatnya yang ke-7. Jadi kita yang sudah tahu kebenaran, kita harus sadar bahwa pemeliharaan Tuhan itu sempurna. Pemeliharaan Tuhan itu kekal. Karena apa? Karena kita orang-orang pilihannya ini adalah berharga di matanya. Begitu luar biasanya kita ini biji mata Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan bahwa pemeliharaan Tuhan ini bukan karena hukum sebab akibat. Kita berbuat baik, Tuhan terima kita. Kita banyak menyumbang, Tuhan terima kita. Terus bagaimana kalau hukum sebab akibat ini
yang membuat Tuhan menerima kita, menguduskan kita. Kalau kita enggak punya, kalau kita belum bisa berbuat baik, berarti kita tidak menerima kasih karunia. Bukan, ya, tetapi kalau kita sekarang menikmati pemeliharaan Tuhan yang sempurna, karena itu memang sifat daripada pemeliharaan Allah dalam kehidupan kita. Itu karena kasih karunia Tuhan dan belas kasihan Tuhan di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kalau kita bersama-sama melihat, kita memahami sifat daripada pemeliharaan Allah di dalam kehidupan kita, seperti Rasul Paulus katakan, aku tidak malu. Dia tidak malu karena hidup ini milik Kristus. Kalau Tuhan izinkan ada di titik paling bawah dalam kehidupan ini, padahal kita sudah melakukan kehendaknya, gak usah malu. Tuhan yang akan membela, karena kebenaran itu akan dinyatakan tepat pada waktunya. Semua berjalan dengan waktu. Oleh karena itu yang pertama tadi, waktu pemeliharaan Tuhan. Karakter pemeliharaan Tuhan itu berjalan karena sifatnya apa? Kekal. Ketika kita sudah melakukan kebenaran, tetapi Tuhan izinkan ada di titik yang paling rendah, yang semuanya itu tiba-tiba tidak kita bayangkan terjadi dalam kehidupan ini. Percayalah, kebenaran itu akan ditegakkan pada waktunya. Tetapi kalau kita berbuat salah yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, wajar kita menerima penderitaan, bertobat dan kembali kepada jalan Tuhan. Amin. Karena pintu pertobatannya, pintu pengampunannya terbuka setiap waktu, setiap saat. Dia membuka pintunya untuk setiap orang yang mau datang kepadanya. Setiap saat, setiap waktu. Oleh karena itu, pemeliharaan Tuhan senantiasa ada di dalam kehidupan kita. Hal yang ketiga, sumber pemeliharaan. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih dalam Tuhan, sumber pemeliharaan jelas. Kita sebagai orang-orang percaya, sumber pemeliharaan kita bukan karena kita mampu ya, bukan karena kita berpendidikan tinggi, sehingga kita mendapatkan hal yang baik, kita bisa dalam posisi yang baik, tidak. Tetapi sumber segala sesuatu dari Dia, untuk Dia, dan oleh Dia. Oleh Dia, untuk Dia, dan kita baca bersama-sama. Roma pasalnya yang ke-11. Mari kita baca ayat firman Tuhan ini bersama-sama. Roma pasal 11 ayat yang ke-32. 36. Mohon maaf. Ayat yang ke-36 ya, ayat yang ke-30. Ya. Mari kita baca bersama-sama, Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan. Roma 11 ayat 36, 2, 3. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sumber segala sesuatu adalah Dia, Allah. Di dalam Yesus Kristus yang sudah berkenan menyelamatkan kita dengan pengorbanannya di kayu salib. Kita yang tidak berarti dijadikannya menjadi berarti. Bahkan mendapat panggilan kudus, luar biasa. Ayat yang ke-33 dikatakan Roma 11 tadi. Oh, alangkah dalamnya kekayaan hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Allah kita Allah yang luar biasa. Pemeliharaannya sempurna. Oleh karena itu kalau pada pagi hari ini tema kita hingga pada hari Tuhan. Hingga pada hari Tuhan kita dipelihara oleh kuasa-Nya. Memang Allah yang berkuasa dalam kehidupan kita. Dialah sumber pemeliharaan itu. Dialah sumber dari segala sumber dalam kehidupan ini. Kita bangga memiliki Allah yang seperti Dia. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih dalam Tuhan.
Mungkin kita semua di tempat ini hari-hari ini bertanya, karena mungkin banyak pergumulan, situasi dan kondisi yang sedang dihadapi yang tidak bersahabat dengan keadaan. Mungkin kita bertanya, di mana Tuhan? Mari hari ini kita kembali mengetok pintu kasih karunia-Nya. Barang siapa mengetok, pintu itu akan dibukakan. Dan Tuhan menyambut kita untuk bersama-sama sehidangan dengan kita. Itu membuktikan kasih karunia Allah masih ada sampai hari ini. Tema dikatakan hingga pada hari Tuhan, hingga sampai pada kesudahannya. Oleh karena itu, selama kita berjuang di dunia ini, mungkin banyak hal yang menghambat kita. Mari kita melihat sumber pemelihara itu. Sumber dari segala sesuatu kehidupan ini adalah Dia. Dari Dia, oleh Dia, dan untuk Dia. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, kalau saya boleh bersaksi, saya bersyukur atas kasih karunia Tuhan. Minggu-minggu ini, jujur secara manusia saya berduka, dan semua jemaat juga mengalami hal ini. Minggu yang lalu Bapak Sylvester dipanggil Tuhan. Ya, kemudian dalam minggu ini, hari Kamis, Bapak Pendeta Yance Loloang yang baru 2 bulan yang lalu, beliau membawakan firman Tuhan di tempat ini. Hari Jumat pagi, 7:30, saya mendapatkan berita saudara kita kekasih, Bapak Penatua Nathan Hutauruk, dipanggil Tuhan. Orang yang begitu dekat sebagai partner pelayanan. Secara manusia saya dan hari-hari ini saya di sini otomatis sebagai gembala sidang di tempat ini. Menghadapi hal ini, puji Tuhan, saya tetap bersyukur kepada Tuhan. Saya ketika telepon tidak bisa dipungkiri, saya telepon Bu Agnes sudah off. Teleponnya ketika habis memberitahu saya memang kaget. Saya tidak bisa berespon apa-apa, kemudian setelah saya tenang, saya berusaha hubungi. Telepon sudah tidak aktif dan saya berusaha mencari dengan Yosua, itu tidak bisa saya pungkiri. Baru di situ saya ikut-ikut terbawa suasana. Secara manusia, jujur kehilangan kita semua ya Bapak Ibu. Kemarin saya doa pagi, kebetulan saya sendiri jadi saya duduk di depan mimbar ini. Saya berdoa, saya seperti terbayang di depan saya. Beliau selalu duduk di tempat Kak Sula itu duduk. Ya, tenang Kak Sula, enggak apa-apa. Ini bangku sudah baik. Ya. Nah, di situ saya melihat itu, saya terbawa Bapak Ibu. Ya, betapa saya ikut berduka, merasakan kehilangan yang dalam. Tetapi satu hal, saya berkata kepada Tuhan, bahwa kematian pun adalah mukjizat. Karena kematian tidak terjangkau oleh pikiran manusia. Dan apa yang tidak terjangkau oleh pikiran manusia adalah mukjizat. Amin. Sulit untuk mengatakan amin. Iya. Karena tidak ada yang tahu waktu dan saatnya. Kalau Pak Nathan tahu hari itu Tuhan mau panggil, mungkin sudah siap-siap semuanya. Saya teringat dan saya hanya mengucap syukur kepada Tuhan dan saya katakan saya mampu, saya kuat. Tuhan tempatkan orang-orang dekat di sekitar saya. Majelis yang siap sedia setiap waktu, setiap saat saya hubungi. Demikian juga Bapak Ibu jemaat Tuhan. Begitu respon cepat ketika ada sesuatu yang harus dikerjakan bersama-sama. Ini adalah sesuatu yang menguatkan. Ini adalah sesuatu yang memotivasi saya bahwa pemeliharaan Tuhan itu sempurna. Bahkan bukan secara kebetulan. Saya menunggu berita dari keluarga. Kami menunggu bersama dengan Bapak Ibu Majelis yang ada di sini. Beberapa orang kami menunggu berita. Padahal hari ini saya harus tukar mimbar ke Lenteng Agung yang dari Lenteng Agung ke sini.
Saya sudah sampaikan ke majelis minggu yang lalu bahwa hari ini saya tidak ada, tanggal 20. Saya mulai berpikir, bagaimana? Saya sudah dijadwalkan di Lenteng Agung Bapak Ibu 3 kali. Tetapi setiap tugas saya ke sana selalu saya berhalangan. Jadi majelis di sana sudah katakan waktu minggu yang lalu saya ketemu dengan Ibu Pendeta Agi melalui Zoom ya, karena kami sama-sama tim Almanak. Disampaikan akhirnya Bu, kata majelis, dibilang akhirnya Bu Riana sampai juga di Lenteng Agung. Tetapi semuanya tanpa diduga. Saya tidak mungkin pergi. Ya, di sini pun membutuhkan pelayanan saya hadir di sini. Ya, oleh karena itu saat saya semuanya sudah jelas, baru saya menghubungi Pak Pendeta Marlon sebagai gembala sidang di Lenteng Agung. Ketika beliau terima telepon, apa yang saya dapatkan? Bu Riana, kami tadi juga sudah berpikir, kami akan menghubungi Bu Riana. Tetapi ternyata Ibu Riana hubungi kami lebih dulu. Bapak Ibu, saya percaya Roh Kudus bekerja luar biasa. Dia lebih tahu daripada kita. Kita seringkali sok tahu, amin. Saya juga begitu, seringkali sok tahu. Makanya butuh tenang duduk di bawah kaki Tuhan. Tanya, apa yang harus kuperbuat? Karena dalam tinggal tenang dan percaya, ada kekuatan dan kita mampu berdoa. Oleh karena itu Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, seperti firman Tuhan pada pagi hari ini, hingga pada hari Tuhan kelak, kita dipelihara kuasanya. Setia. Ya, karena apa? Karena kasih Tuhan itu luar biasa. Pemeliharaan Tuhan itu luar biasa. Dia waktu pemeliharaannya itu kekal. Bahkan pemeliharaan Tuhan itu sendiri kekal. Ya, karena apa? Sumbernya Dia sendiri. Kita anak-anaknya. Bahkan kita yang sering mengecewakan hatinya, tetapi Dia buat kita berharga. Dikuduskannya, pengorbanannya di kayu salib membuat kita berarti dan berharga. Setia, setia dan setia. Kita tidak tahu tahun yang akan datang. Prediksi macam-macam di luar terjadi. Duduk tenang di bawah kaki Tuhan. Prediksi macam-macam boleh terjadi, tetapi anak-anak Tuhan hidup dalam optimis, hidup dalam pengharapan, hidup dalam iman yang teguh di dalam Yesus Kristus, karena Dia sumber pemelihara hidup kita. Apapun yang terjadi, Tuhan bisa ambil sewaktu-waktu. Tetapi ketika kita menyerahkan kepada Tuhan, sewaktu-waktu Tuhan ambil, kita percaya Dia tetap memelihara. Dia tetap meneguhkan, Dia tetap menguatkan iman kita. Amin. Mari kita berdoa. Syukur kami naikkan kepadamu Tuhan pada pagi hari ini. Firman-Mu kembali meneguhkan kami, supaya kami tetap mengucap syukur. Dan supaya kami tetap bertekun di dalam iman kepadamu. Karena Engkaulah sumber dari segala sesuatu. Selidiki hati kami Tuhan. Kalau ada hal-hal yang tidak berkenan kepadamu, ampuni kami. Sucikan dan kuduskan hati dan pikiran kami dengan kesucian dan kekudusan-Mu Bapa. Supaya kami boleh menyadari bahwa Engkau Tuhan, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami sebagai yatim piatu. Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Penyertaan-Mu sempurna. Pemeliharaanmu sempurna dalam kehidupan kami ya Tuhan. Sekali-kali Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Dan sekali-kali Engkau tidak pernah membiarkan kami. Terima kasih ya Tuhan. Bahwa kami Tuhan, semua kami yang ada di tempat ini tanpa terkecuali, untuk semakin intim dengan firman-Mu. Untuk kami semakin melekat dengan firman-Mu. Karena firman-Mu itu penuh dengan kuasa.
yang meneguhkan iman kami dan menyadarkan kami bahwa pemeliharaan Tuhan dalam hidup kami itu sempurna. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan saat ini Bapa, kami bersama-sama mau menyatukan hati kami untuk membawa pergumulan kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Bapa, kami membawa bangsa dan negara ini ke dalam tangan Tuhan. Kami serahkan negeri ini ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Berikan kami sebagai warga negeri ini, untuk kami mengasihi bangsa kami dengan kami tetap bertekun, mengambil bagian di dalam doa, melayani bangsa ini melalui doa-doa kami, supaya damai sejahtera Allah tercurah atas negeri ini. Di setiap kota-kota, di setiap desa-desa, bahkan sampai dengan di pedalaman-pedalaman yang belum terjangkau. Biarlah damai sejahtera Allah ada. Kami tetap berdoa untuk pemimpin-pemimpin bangsa ini Tuhan. Demikian juga berdoa untuk TNI dan Polri, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Roh takut akan Tuhan turun atas pemerintahan negeri ini. Bahkan kami berdoa untuk TNI dan Polri ya Tuhan, yang Tuhan percayakan untuk menjaga keamanan di negeri ini. Ampuni kalau ada hal-hal yang tidak berkenan kepadamu. Kami mohon belas kasihan-Mu ya Tuhan, sehingga banyak terjadi krisis kepercayaan justru di lembaga-lembaga keamanan di negeri ini. Pulihkan bangsa kami Bapa. Berkati Bapak Presiden Jokowi beserta dengan Wakil Presiden. Hikmat yang daripada-Mu Roh Kudus mengurapinya, sehingga setiap keputusan-keputusan yang diambilnya semuanya diarahkan sesuai dengan kehendak Tuhan untuk kepentingan negeri ini. Kami tetap membawa daerah-daerah yang pada saat ini Tuhan dalam bencana alam, kami menyerahkan dalam kasih karunia Tuhan. Biarlah Tuhan dalam situasi yang seperti ini pun mereka melihat bahwa Tuhan punya rencana dalam hidup mereka. Biar mereka bergantung kepada Tuhan. Kalau ada kerusakan dalam infrastruktur maupun kehilangan jiwa-jiwa, Tuhan Yesus berikan mereka penghiburan dan kekuatan. Dan Tuhan memakai pemerintah daerah, bahkan memakai kami sebagai anak-anak Tuhan, memakai gereja-gereja Tuhan, boleh menjadi saluran berkat. Baik melalui doa-doa kami, maupun melalui materi-materi yang boleh kami berikan untuk saudara-saudara kami yang ada di dalam bencana alam. Tuhan, kami bersyukur dengan situasi yang terus membaik saat ini. Ya Tuhan, pemulihan di seluruh sektor yang ada kami pertaruhkan ke dalam tangan Tuhan. Pada saat ini Tuhan, kami serahkan seluruh negeri ini ke dalam tangan Tuhan. Kami berdoa pada saat ini untuk jemaat persekutuan kami bawa ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Kami tetap menyerahkan saudara-saudara kami yang pada saat ini berjuang dengan kesehatannya, baik yang sedang sakit maupun yang sedang dalam pemulihan. Kami serahkan mereka ke dalam tangan-Mu ya Bapa, karena organ tubuh kami pun Engkau Allah yang membentuknya. Oleh karena itu kami mau bawa ke hadapan-Mu untuk saudara-saudara kami ini. Kami berdoa untuk Bapak Denny Nainggolan, Ibu Rosani Harman, Bapak Haryadi Sukmawan, Ibu Pendeta Arlen Angkau, Ibu Pok Giok Hua, Bapak Pendeta Hans Tuana Kota, Bapak Penatua AF Bernat, Ibu Ana Manongko, Bapak Saat Tambunan, dan juga Bapak Penatua Alex Sangeroki yang pada hari ini mengalami kelemahan tubuh. Tuhan Yesus, kalau ada nama-nama yang lain yang kami tidak bisa sebutkan, yang pada saat ini sedang sakit, mari Tuhan lawat mereka satu persatu. Jamah bagian tubuh yang sakit, dan dalam nama Yesus Kristus, Tuhan Engkaulah tabib di atas tabib, yang sanggup memulihkan dan menyembuhkan saudara-saudara kami yang sudah kami sebutkan namanya ya Bapa. Bahkan kalau ada obat-obatan, terapi yang harus dilakukannya,
Tuhan Engkau ikut campur di dalamnya. Kuasa-Mu nyatakan kepada saudara-saudara kami ini Bapa. Demikian juga kami berdoa pada saat ini Tuhan. Berdoa secara khusus untuk keluarga Bapak Pendeta Yanja Lolowang dan keluarga Ibu Agnes serta keluarga besar Hutaurup. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Karena mereka saat-saat ini sedang berpisah untuk sementara dengan saudara-saudara, dengan keluarga yang dikasihinya. Kami bawa mereka ke dalam tangan Tuhan. Roh Kudus, penghibur yang sejati, melawat mereka, mengurapi mereka. Tuhan, berikan mereka kesehatan dan kekuatan, sehingga mereka mampu menghadapi semuanya dengan kuasa dan kekuatan yang daripada-Mu. Demikian juga kami berdoa pada saat ini Tuhan, untuk gereja-gereja Tuhan. Kami berdoa untuk penginjilan-penginjilan. Kami menyerahkan hamba-hamba-Mu Tuhan, yang ada di titik depan penginjilan. Kami serahkan mereka ke dalam tangan Tuhan. Tuhan lindungi, Tuhan sertai, Tuhan cukupkan apa saja yang mereka perlukan. Keluarga mereka Tuhan pelihara sempurna. Bahkan kami berdoa untuk jiwa-jiwa yang siap dituai. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan siapkan tanah-tanah yang gembur melalui hati yang siap ditaburi oleh kebenaran firman Tuhan. Bahkan pakai setiap hamba-hamba-Mu melalui kehidupan mereka boleh menjadi teladan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan penginjilan di negeri ini ke dalam tangan Tuhan. Tuhan cukupkan seluruh kebutuhan-kebutuhannya. Biarlah Tuhan, gereja-gereja Tuhan juga Tuhan boleh sadarkan. Kami mau terlibat di dalam pemberitaan kebenaran firman Tuhan kemanapun Tuhan utus kami. Tuhan, kami berdoa pada saat ini untuk Sinode GKOI. Kami serahkan Ketua Umum Bapak Pendeta Ronald Manalu dan seluruh jajaran MPS dan MPP ke dalam tangan Tuhan. Berkatilah ya Tuhan semuanya dengan kasih karunia-Mu. Biarlah Sinode terus menggenapi kehendak Tuhan, berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Melalui sinode ini banyak jiwa dimenangkan bagi nama Tuhan. Hamba berdoa Tuhan untuk kesehatian para pelayan-pelayan Tuhan di tengah-tengah jemaat GKOI Persekutuan. Hamba sebagai gembala sidang bersama dengan majelis, pengurus komisi dan jemaat Tuhan yang ada di tempat ini. Kami rindu dipersatukan. Kami rindu kesehatian Tuhan. Karena kami percaya di dalam kesehatian, di dalam persatuan dan kesatuan, ada berkat-berkat Tuhan tercurah. Kami berdoa saat ini untuk pergumulan jemaat Tuhan, apapun yang menjadi pergumulannya Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Tuhan memberkati pergumulan ekonomi, pergumulan untuk teman hidup, pergumulan untuk pekerjaan, bahkan pergumulan-pergumulan yang tidak terkatakan ya Bapa. Engkau hadir dalam setiap rumah tangga jemaat Tuhan dimanapun mereka tinggal. Lawat mereka Tuhan. Dengarkan setiap seruan mereka. Tuhan, Engkau Allah yang mendengar setiap seruan jemaat-Mu di tempat ini. Terima kasih Bapa. Biarlah Engkau memelihara sempurna. Dalam nama Yesus. Kami juga berdoa pada saat ini untuk orang tua kami yang Tuhan sudah karuniakan usia emas. Tuhan memberkati dan memelihara mereka sempurna. Tuhan terus memberikan semangat dan kesehatan melimpah kepada mereka untuk mereka menjalani hari-hari bersama dengan Engkau. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang minggu ini sedang berulang tahun. Berdoa untuk saudari Stefania Verlina Gultom pada tanggal 14, Ibu Tiara Novianti pada tanggal 14, Ibu Ruth Diana Dini pada tanggal 15, Saudari Gracia Karisa pada tanggal 16, Saudara Carol Nusale pada tanggal 17, Bapak Andreas Noverio Ritonga pada tanggal 20, dan Bapak Richan Sianipar pada tanggal 20 November. Tuhan berkatilah mereka yang berulang tahun di minggu ini. Dengan berkat kasih karunia-Mu, mereka tidak hanya bertambah usia, tetapi mereka boleh bertambah setia, bertambah teguh iman mereka di dalam mengiring Tuhan. Terima kasih Bapa, berkat-Mu senantiasa Tuhan curahkan.
Kami berdoa untuk anak-anak yang Tuhan percayakan di tengah-tengah jemaat-Mu, anak-anak sekolah minggu, perlindungan-Mu sempurna. Tuhan menjaga mereka senantiasa. Selama 24 jam Tuhan, pelihara mereka, jauhkan dari pergaulan-pergaulan yang buruk. Tuhan memberkati orang tua mereka di dalam mendidik dan membesarkan. Segala kebutuhan-kebutuhan mereka Tuhan cukupkan. Pemeliharaan-Mu juga sempurna atas anak-anak. Bahkan jadikan mereka anak-anak yang berprestasi, sehingga nama-Mu dipermuliakan melalui kehidupan mereka. Tuhan Yesus, kami menyerahkan tempat tinggal kami masing-masing dimanapun Tuhan tempatkan kami. Biarlah kami boleh menjadi garam dan terang-Mu, karena terang Tuhan sudah ada di dalam hidup kami. Demikian juga gereja-Mu di tempat ini. Tuhan berkati, pakai kami menjadi berkat untuk tetangga kanan kiri muka belakang gereja ini, bahkan untuk RT RW yang di tempat ini, RT 01 dan RW 06B. Tuhan memberkati. Terima kasih Bapa, seru doa kami yang jauh dari sempurna, yang masih banyak sekali Tuhan yang ingin kami sampaikan kepadamu melalui pergumulan-pergumulan kami. Tapi Engkau Allah yang mengenal isi hati kami, yang lebih tahu dari segalanya. Dan kami mau satukan doa kami ini melalui doa yang Tuhan Yesus sudah ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami pun juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sambil mengingat firman Tuhan, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Sebagaimana biasa, pemberian persembahan akan dilakukan oleh Bapak Ibu melalui kotak yang sudah kami sediakan di depan mimbar. Untuk itu, dalam proses itu kami mengharapkan bahwa Bapak Ibu dari sebelah kanan Bapak Ibu yang akan memulai pertama kali untuk menyampaikan persembahan. Nah, selama proses persembahan ini, marilah kita memuji Tuhan dengan lagu Kecaplah dan Lihatlah. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Kecaplah dan lihatlah. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah
betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan, kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Kami undang untuk bangkit berdiri. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya, 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 selamanya. Mari kita bersatu dalam doa untuk menyerahkan persembahan ini. Allah Bapa di surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih karena mendapat kesempatan untuk membawa persembahan ini sebagai ungkapan syukur hati kami atas kelimpahan berkat yang telah Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Dengan kerendahan hati kami mohon, terimalah dan jadikanlah semua ini sebagai saluran berkat di dalam pelayanan gerejamu, demi kebesaran kerajaan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kami persilakan duduk. Kami akan sampaikan tambahan warta jemaat 20 November 2022. Yang pertama, kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Pendeta Riana Manjadewi atas firman yang telah disampaikan. Tuhan memberkati Ibu serta keluarga dan pelayanan Ibu. Yang kedua, ibadah PW akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 23 November 2022 jam 10 bertempat di gereja. Yang ketiga, akan dilaksanakan peneguhan Ketua Komisi Diakonia atas nama Ibu Liana Gultom pada hari Minggu tanggal 27 November 2022. Yang keempat, ibadah nuansa muda akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 27 November 2022 pukul 17 atau jam 5 sore dengan tema Ingat Kasih-Nya dan akan dilayani oleh Pendeta Monty Montesuma. Yang kelima, berita duka cita telah berpulang ke rumah Bapa di surga. Yang pertama, Bapak Pendeta Yance Lolowang pada hari Kamis tanggal 17 November 2022. Yang kedua, Bapak Penatua Nathan Hasiholan Hutahurup pada tanggal 18 November 2022 hari Jumat pukul 7.30. Keluarga besar GKW Jemaat Persekutuan mengucapkan turut berduka cita. Yang keenam, list donatur Natal akan diedarkan, dimohon partisipasi jemaat sekalian. Yang ketujuh atau yang terakhir, sakramen baptisan dilakukan setiap awal bulan. Jika ada jemaat yang ingin membaptiskan putra-putrinya, dipersilahkan mengambil form pendaftaran dan melengkapi administrasi, karena akan diwartakan ke jemaat 2 minggu sebelumnya. Demikian tambahan warta jemaat. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu, kita sudah berada di ujung ibadah kita pada pagi siang hari ini. Untuk itu kami undang Bapak Ibu jemaat untuk bangkit berdiri. Kita memuji Tuhan dengan lagu berjudul Tuhan yang Pegang. Hari esok, namun langkahku tegak, bukan surya ku harapkan, karena surya akan lenyap.
hal tak kupahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Banyak hal tak kupahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih dalam Tuhan, tetap percayalah bahwa pemeliharaan Tuhan sempurna sampai hari Tuhan datang. Arahkan hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Silakan duduk dan saat teduh Tuhan memberkati. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Selamat hari Minggu. Selamat memasuki minggu yang baru dan terus hidup dalam kasih karunia Tuhan dengan tetap bersukacita, tetap semangat. Ingat pemeliharaan Tuhan itu sempurna. Ya. Dan mari kita mempersiapkan hati kita dalam kita memasuki masa Natal. Kita memperingati kelahiran Yesus. Memasuki minggu Advent, kita mengingat bagaimana kesederhanaan Yesus datang ke dunia. Oleh karena itu, mari kita semua merenungkan kembali bahwa Natal tidak identik dengan pesta pora yang begitu luar biasa, tapi biar Natal hadir di hati kita masing-masing dengan Yesus Kristus lahir setiap hari dalam hati kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat siang. Selamat hari Minggu. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baitnya
dan menikmati kuasa-Nya, dan menikmati kasih-Nya, dan menikmati firman-Nya. Satu hal telah ku minta kepada Tuhan, itulah yang ku ingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan, dan menikmati bait-Nya,